Hello guys! Ya, hari gini siapa sih yang gak kenal dengan yang namanya anime? Sejak kemunculan pertamanya di Indonesia di awal tahun 90-an, berbagai judul legendaris sudah banyak menghiasi layar kaca, menemani dan menghibur masa kecil generasi 90-an dan generasi milenial, bahkan mungkin hingga kini ya. Sebut saja Dragon Ball, Detective Conan, Gundam, hingga Naruto dan One Piece, serta Doraemon tentunya yang sampai saat ini masih melegenda. Nah, buat kalian yang mau nonton anime keren lainnya, channel Cinema akan memberikan rekomendasi 7 anime keren yang wajib kalian tonton. Yang pertama, Cowboy Bebop. Mungkin tidak banyak dari kita yang akrab dengan judul legendaris satu ini. Pertama tayang pada tahun 1998, masterpiece besutan Shinichiro Watanabe dan dianimasikan oleh studio Sunrise ini menjadi judul pertama yang direkomendasikan. Cowboy Bebop bercerita tentang lika-liku kehidupan pemburu bayaran di masa depan, di mana manusia sudah membentuk koloni di luar angkasa. Di serial ini kita dibawa masuk ke dalam petualangan kru pesawat Bebop yang serba unik loh, lengkap dengan lika-liku dan segala kekonyolan yang mereka alami sebagai pemburu bayaran yang lebih sering bokek daripada untung. Singkat kata, anime ini adalah paket komplit guys. This is the anime to end all anime. Oh iya, anime ini hingga sekarang masih konsisten ya berada di 3 besar list-list anime terbaik sepanjang masa yang diterbitkan berbagai media. Perlu dicatat, anime ini sudah berusia 2 dekade, tapi jika ditonton di tahun 2019 ini, tidak terkesan outdated sama sekali. Kualitas animasinya bisa dikatakan baik, malah bisa jadi lebih baik daripada anime-anime baru dekade ini, kecuali mungkin ya Berserk ya. Dan tentu saja anime ini sangat layak berada dalam daftar binge watch kamu nih. Yang kedua, Akira. Generasi 90-an setidaknya pernah mendengar judul yang satu ini guys. Anime yang diangkat dari manga legendaris karya Katsuhiro Otomo ini adalah salah satu anime yang paling banyak mempengaruhi budaya pop dewasa ini. Tidak terhitung ya berapa banyak film Hollywood dan serial sci-fi yang terinspirasi dari Akira. Kualitas animasi Akira tidak usah dipertanyakan lagi. Akira tetap menjadi yang terbaik kualitasnya, bahkan jika dibandingkan dengan anime zaman now guys. Soal cerita, well, sudahlah, tidak perlu banyak bicara lagi. Anime ini wajib tonton ya. Jadi yang belum nonton, nonton deh. Yang ketiga, Ghost in the Shell. Sempat diadaptasi dalam bentuk live action movie Hollywood di tahun 2017 lalu dan diperankan oleh Scarlett Johansson, banyak yang menganggap hasil adaptasinya tidak mampu melampaui film animasi aslinya yang tayang pada tahun 1995. Publik masih begitu terpana dengan kualitas yang dihadirkannya. Ghost in the Shell merupakan salah satu film anime bergenre sci-fi yang sangat berpengaruh pada masanya. Adaptasi karya Masamune Shirow yang dibesut oleh Mamoru Oshii yang merupakan salah satu maestro animasi Jepang selain Hayao Miyazaki ini mampu menggambarkan dengan apik dunia masa depan yang sudah begitu terintegrasi dengan teknologi, lengkap dengan segala konsekuensi negatifnya tentunya. Di film ini kamu akan dibawa dalam perspektif Mayor Matoko Kusanagi, cyborg yang memiliki kesadaran manusia untuk memecahkan kasus hacking yang terjadi pada manusia yang menanam implan cyber pada dirinya. Lewat kasus ini, kamu akan dibawa pada sebuah pertanyaan filosofis. Apa yang membuat manusia adalah manusia? Animasi yang apik dari production IG juga melengkapi kehebatan film anime ini. Kombinasi penggunaan anime cel shading dan CGI pada Ghost in the Shell masih yang terbaik hingga kini guys. Yang keempat, serial Experiments Lain. Apakah itu kenyataan? Apa yang bisa kita sebut dengan kenyataan? Dan apa juga yang dapat kita identifikasi sebagai apa yang tak nyata?
Pertanyaan-pertanyaan filosofis ini menjadi inti dari kisah yang diceritakan dalam serial Experiments Lain. Tidak banyak ya orang yang tahu jika anime ini merupakan salah satu yang mempengaruhi film action fenomenal besutan Wachowski Brothers pada tahun 1999. Apa ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah The Matrix. Bedanya, Lane dikemas dalam cerita yang syarat dengan nuansa personal dan penuh dengan misteri. Cerita serial Experiments Lain sangat unik ya, dan penuh dengan perenungan filosofis tentang realitas. Sangat direkomendasikan nih buat kamu pecinta anime dengan konten tantangan untuk berpikir. Yang kelima, Neon Genesis Evangelion. Anime ini bukan anime biasa. Yes, deskripsi itu sering disematkan oleh para pengulasnya di banyak review di internet. Hal itu bukan tanpa alasan ya. Anime ini susah dideskripsikan dengan kata-kata guys. Tidak ada genre atau stereotip yang bisa dengan tepat menggambarkan anime kontroversial satu ini, di mana di satu sisi anime ini mengusung stereotip genre mecha dengan plot awal yang terkesan klise, tetapi di sisi lain anime ini juga mengusung tema yang berat dan personal yang penuh dengan simbolisme, sehingga tentu saja akan susah dicerna oleh anak-anak. Anime ini berkisah tentang perjalanan seorang remaja bernama Shinji Ikari yang dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pilot mecha yang dinamakan Eva. Berbeda dengan tradisi mecha mobile suit yang terkesan realistis, Eva mengusung build yang serupa dengan era super robot yang lebih terkesan organik dalam desainnya. Eva dibuat untuk melawan invasi alien yang dinamakan Angel dengan harapan nantinya akan menghindarkan spesies manusia dari kepunahan. Apa menurut kamu klise? Well, coba tonton sendiri ya. Soal animasi, Studio Gainax dengan sutradara Hideaki Anno all out merancang anime ini. Hasilnya adalah anime yang layak dijajarkan dengan deretan terbaik sepanjang masa. Oh ya guys, anime ini memang pernah ya tayang di salah satu TV swasta kita, tapi karena temanya yang berat dan adanya adegan-adegan yang tidak layak dikonsumsi anak-anak, anime ini tidak pernah diselesaikan hingga tamat penayangannya. Untuk bisa menyaksikan secara komplit masterpiece satu ini, maka kamu perlu menonton dua movie-nya, yaitu Evangelion Death and Rebirth dan juga The End of Evangelion. Endingnya dijamin bakal membuat kamu melongo guys. Segera binge anime yang satu ini ya. Di posisi yang ke-6, My Neighbor Totoro. Masa kecil adalah masa yang begitu indah, penuh dengan nuansa magis dan juga keceriaan. Walaupun kadang permasalahan menerpa, segalanya dapat dijalani asalkan di sana ada kasih sayang dan pengertian. Pesan yang demikian manis ini seolah menjadi esensi dari anime movie satu ini. Dan My Neighbor Totoro sukses menghadirkan suasana magis masa kecil tersebut dengan indah. Ada yang bilang ya, anime besutan Hayao Miyazaki dengan studio Ghibli-nya ini merupakan salah satu anime paling indah yang pernah ditonton. Animasinya begitu luas, lengkap dengan detail background indah dan penuh dengan keajaiban. Ceritanya juga sederhana, tidak perlu banyak memutar otak untuk mencerna kisah satu ini. Kamu bisa menonton anime satu ini untuk menghadirkan kembali keajaiban masa kecil kamu. Yang ketujuh, Devilman Crybaby. Salah satu adaptasi terbaik dari Devilman, sebuah karya klasik Nagai Go yang banyak mempengaruhi masterpiece seperti Berserk. Anime satu ini memang baru tayang 2018 lalu di Netflix ya. Tapi jangan salah, walau diangkat dari manga yang terbit tahun 70-an, anime besutan Masaaki Yuasa ini sukses membawa kita ke dalam kisah kelam kemanusiaan yang penuh dengan perenungan. Sangat relevan dengan keadaan dunia yang penuh dengan kebencian dan prasangka guys. Tapi perlu diingat ya, anime ini bukan tontonan untuk anak-anak atau remaja. Anime ini strict dikhususkan bagi penonton dewasa. Jika kamu menikmati style animasi yang nyentrik ala Masaaki Yuasa plus kisah kelam dan depresif, anime ini sangat tepat buat kamu ya, dan kamu bisa segera nonton di Netflix.
Demikian guys, 7 anime yang wajib kamu tonton. Kalau ada film atau anime yang mau kita bahas di sini, tinggalkan di kolom komentar ya. Selamat nonton guys. Ciao.